Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak ibu semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan ibu. Kita akan belajar Al-Quran hadis, masih tentang materi hukum bacaan qalqalah. Tapi hari ini kita akan mengulang materi tentang hukum bacaan qalqalah agar anak ibu semakin paham apa itu hukum qalqalah, perbedaannya antara qalqalah kubro dengan sugro, dan yang terpenting mempraktekkannya ketika kalian membaca Al-Quran atau Iqra agar bacaan kalian semakin baik dan benar. Oke, masih ingat anak ibu apa itu hukum bacaan qalqalah? Qalqalah adalah getar atau pantulan yang dikeluarkan dari 5 huruf. Masih ingat hurufnya? Nah, huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, to, ko. Biar mudah mengingatnya, kita sebut baju di toko. Mudah kan? Nah, qalqalah itu terbagi 2. Masih ingat kan? Ada qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nah, yang pertama kita bahas tentang qalqalah sugro dulu. Ini qalqalah kecil, yaitu apabila salah satu huruf qalqalah ini berada di tengah ayat dalam keadaan sukun, maka akan mengeluarkan pantulan yang kecil atau ringan. Contohnya, nih, ada 2 contoh yang ibu buat di sini pada surah Al-Adiyat. Yang pertama, wal adiyati dobha. Nah, yang manakah huruf qalqalahnya? Nah, yang ini kita garis bawahi ya. Dobha, ada huruf ba. Ba adalah salah satu huruf qalqalah. Dia berada di tengah ayat dalam keadaan sukun, maka akan menimbulkan pantulan kecil sehingga disebut dengan qalqalah sugro. Yang kedua, falmuriyati qadha. Nah, anak ibu pasti sudah tahu yang mana contoh qalqalahnya. Yang mana? Ya, yang ini. Qadha. Ada huruf dal dalam keadaan sukun dan berada di tengah ayat sehingga disebut dengan qalqalah sugro. Oke. Yang kedua adalah qalqalah kubro. Ya, ini kebalikan dari qalqalah sugro, yaitu pantulannya lebih besar. Nah, apabila salah satu huruf qalqalah, huruf ini berada di akhir ayat dalam keadaan waqaf, maka harus disukunkan. Contohnya ada di surah Al-Alaq. 2 contoh ibu buat di sini. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang mana huruf qalqalahnya? Ya, di akhir ayat ada huruf ko. Meskipun dalam keadaan hidup, tapi ketika dia di akhir, maka dia harus diwakafkan atau disukunkan, sehingga menimbulkan pantulan yang lebih kuat. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Nah, ibu pasti tahu yang mana contohnya? Ya, huruf ko yang terakhir, sehingga menimbulkan pantulan yang lebih kuat sehingga disebut dengan qalqalah kubro. Nah, sekian contoh-contoh dari ibu. Ibu yakin anak-anak ibu di rumah bisa menentukan serta membedakan qalqalah kubro dengan sugro. Yang terpenting adalah anak ibu bisa mempraktekkan hukum bacaan ini ketika kalian membaca Iqra atau Al-Quran bertemu dengan huruf-huruf qalqalah. Jadi bisa membedakan pantulan kecil dan besar. Demikian materi dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.